Yo, halo! Kali ini saya mau update info tentang PlayStation 2 atau PS2 yang sebelumnya saya bahas. Ya, jadi waktu itu kan ada beberapa kekurangan dari PS2 yang saya beli. Entah itu dari sistemnya, tampilannya, atau sticknya, dan lain-lain. Nah, sekarang saya mau coba buat memperbaiki atau memperbagus, ya pokoknya supaya biar lebih enak dimaininnya. Oke, yang pertama, masalah tampilan di layar TV-nya. Karena saya pakai TV yang nggak jadul-jadul banget, bukan tabung lah ya. Pas main, gambarnya itu agak ngeblur, warnanya juga agak pucat. Jadi kurang nyaman dilihatnya. Nah, biar bisa dimaksimalin lagi, di sini saya beli konverter PS2 to HDMI. Sesuai namanya, ini untuk mengkonversi TV out di PS2 ini biar jadi HDMI. Ini harganya cukup murah, yaitu 40 ribuan. Untuk isinya, dapat kertas user manual atau panduannya yang berbahasa Inggris. Terus ada kabel, ini mini USB to USB-A. Dan ada konverternya PS2 to HDMI, yang bentuknya itu kayak gini. Di sini untuk colokin ke lubang TV out di PS2-nya, terus ini lubang HDMI untuk ke TV, dan ada audionya juga kalau pakai monitor yang belum ada speaker bawaannya. Di sini ada lubang mini USB buat powernya ya. Untuk pemasangannya, kita tinggal colokin aja ke lubang TV out-nya PS2. Colok mini USB ini ke power atau bisa langsung ke lubang USB di PS2-nya. Udah deh, ini tinggal colokin aja ke kabel HDMI di TV. Dan untuk hasilnya itu seperti ini. Untuk gambarnya lebih tajam ya dibandingkan pakai kabel RCA. Warnanya juga lebih keluar, lebih nyaman dilihatnya, dan suara dari speakernya ini jadi lebih gede ya. Pokoknya ini worth it banget buat yang mau main PS2 di TV kekinian yang ada HDMI-nya. Gambarnya jadi lebih mantap. Oke, lanjut. Yang kedua, masalah penyimpanannya. Pas saya beli PS2 ini dikasih harddisk eksternal yang di dalamnya udah ada sistem dan gamenya. By the way, unit saya ini udah tertanam matrix ya. Nah, masalahnya pas main itu sering macet tiba-tiba. Padahal saya udah masukin game yang versi full. Dan udah saya defrag juga harddisknya. Mungkin karena harddisknya ini yang udah bermasalah. Jadi saya ganti pakai flash drive atau sering disebut flash disk. Biar lebih simple. Ini saya pakai dari merek SanDisk. Razer Blade 32 GB. Ini masih USB 2.0 ya. Sebenarnya nggak masalah di kecepatannya, soalnya USB di PS2 ini masih USB 1.1. Jadi kalau pakai yang USB 3.0 agak mubazir. Mending beli yang kapasitasnya lebih gede aja. Dan pastinya yang original ya. Kalau pengen lebih jos lagi, di PS2 yang versi fat kayak gini, bisa dipakein harddisk internal 3,5 inch dengan network adaptor. Cuma itu harus ngeluarin modal lebih gede lagi. Tapi performanya lebih mantep juga. Nah, penggunaan flash disk ini sebenarnya sama kayak hard disk eksternal. Kita harus masukin sistemnya dan game-gamenya ke flash disk ini. Lanjut nih ke sistemnya. Di sini saya mau pakai OpenPS2 Loader atau disebut OPL sebagai Game and Application Loader-nya di PS2 ini. OPL ini selain bisa buat hard disk, buat flash disk juga support ya. Untuk versi rilis stabilnya saat ini V1.1.0. Terus untuk masukin game ke flash disknya ini pakai aplikasi USB Util versi 2.2. Oh iya, sebelum eksekusi jangan lupa diformat dulu flash disknya jadi FAT32. Nah, untuk file-file sistemnya itu saya ambil dari harddisk yang bawaan beli. Terus ekstrak file OPL yang udah di-download tadi. Pindahin file yang berformat ELF ini ke folder sistem. Kalau udah, edit file config dan ubah pada bagian F1 sesuai nama file dari OPL tadi. Dan deskripsinya OPL juga. Kalau udah, di-save. Terus tinggal copy-paste aja folder sistem ini ke flash disk. Nah, buat masukin gamenya, kita pakai aplikasi USB Util. Di menu file, pilih Create Game from ISO. Kalau udah punya file gamenya yang berformat ISO. Atau bisa juga dari CD atau DVD gamenya. Di sini tinggal pilih aja letak dari file game-gamenya dan pilih lokasi dari flash disknya. Tekan Create dan tunggu sampai prosesnya selesai. Oh iya, kalau pakai flash disk nggak perlu di-defrag lagi ya. Kalau udah, tinggal colokin aja flash disknya ke PS2 seperti biasa. Kalau berhasil, muncul tampilan sistemnya. Pilih yang OPL. Nanti otomatis masuk ke setting dari OPL-nya. Kita set kayak gini biar bisa muncul gamenya. Terus save dan tekan X.
Kalau pakai harddisk muncul di sini gamenya. Kalau pakai flashdisk geser paling kiri. Nah, ini gamenya tinggal dimainin aja. By the way, dari infonya, kalau pakai OPL ini lebih banyak game yang support ya, dan lebih lancar. Tapi tetap aja, media penyimpanan yang dipakai juga ngaruh. Untuk flashdisk ini, saya rasa lebih cepat dari harddisk eksternal yang bermasalah itu, dan nggak macet nih di tengah gamenya. Tapi untuk cutscene-nya ini masih nge-lag gitu ya, nggak selancar pakai kaset atau harddisk internal. Ya, udah cukup sih. Oke, lanjut. Untuk sticknya, yang dikasih ini kurang enak. Tombol-tombolnya ada yang keras, bahkan mendelep gitu. Jadi saya coba manfaatin stick PS4 atau DS4 yang waktu itu saya beli. Ini original ya, dan kondisinya baru. Jadi udah pasti dari kualitas dan rasanya lebih nyaman. Kalau untuk stick PS2 yang original itu sekarang udah susah banget dapetinnya. Nah, untuk nyambungin DS4 ini ke PS2, itu kita bisa pakai bantuan kabel USB. Caranya, colokin kabelnya ke DS4 dan PS2-nya. Setelah itu, di OPL-nya ini, pada bagian game yang mau dimainin, tekan tombol segitiga. Pilih configure pademu. Di pad emulator mode ini, pilih yang USB. Kalau mau wireless juga bisa, pilih yang BT. Itu kita harus beli dan colok Bluetooth adapternya ya. Karena saya nggak ada, jadi pakai kabel USB aja. Portnya ini pilih yang 1P untuk dijadikan player 1 atau 2P untuk player 2. Terus emulation dan vibration-nya ini di on. Kalau udah tinggal oke, cabut stick PS2 yang player satunya dan mainin gamenya. Nah, gini kan mainnya lebih enak. Next, ke bagian memori untuk save game. Di sini saya nggak pakai memory card PS2, tapi manfaatin fitur dari sistem OPL dan flash disk tentunya. Jadi caranya di daftar game ini tekan tombol segitiga pada game yang mau dikasih memorinya. Lalu pilih configure VMC. Pilih slotnya mau di slot 1 atau 2. Di sini kita bisa kasih nama untuk file save gamenya. Terus kapasitasnya juga bisa diatur dari 8 sampai 64 MB. Kalau udah tekan create, tunggu prosesnya selesai, pilih OK, dan save change. Habis itu, tinggal mainin aja gamenya. Maka otomatis di game yang udah disetting tadi, ini ngedetect memory card. Lebih tepatnya virtual memory card yang dibuat tadi. Oh iya, kalau udah gini, nggak usah setting kayak tadi lagi. Tinggal main aja. Kecuali untuk game yang lain, kita harus buat lagi VMC-nya. Ya, game-game PS2 walaupun udah jadul, tapi saya rasa masih kerasa seru dimaininnya. Bisa sambil nostalgia juga. Main langsung di konsol PS2-nya juga lebih enak ya, karena nggak bisa dipungkiri. Kalau main pakai emulator di handphone ataupun PC, itu perlu spesifikasi yang tinggi, biar lancar. Tapi ya, tergantung kenyamanannya juga sih, dan budgetnya. Nah, jadi itulah beberapa hal yang saya perbaiki atau diubah biar PS2 ini lebih nyaman dimaininnya. Kalau kamu punya info tambahan, yuk komentar. Sekian video ini, silahkan di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.